Halo, kenalin aku Rida dari Divisi Programming. Nah, makasih ya buat kalian yang udah join study club-nya Labcom 2020 ini. Nah, semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Nah, kali ini aku tuh mau jelasin ke kalian nih tentang Simulink. Oh ya, tapi sebelum masuk ke Simulink, aku udah bagi link di situ ada penggunaan MATLAB. Nah, penggunaan MATLAB ini kalian silahkan login, daftar, dan download MATLAB-nya. Kalau misalnya emang nggak kuat MATLAB-nya, bisa langsung aja search di Google itu pakai MATLAB online gitu. Nah, balik lagi ya ke Simulink. Nah, Simulink ini apaan sih gitu? Simulink ini adalah salah satu tools yang ada di MATLAB. Simulink ini untuk memudahkan pengguna melakukan simulasi dan komputasi tanpa harus menuliskan codingan. Nah, Simulink ini sangat cocok banget buat orang yang suka buat suatu sistem tapi nggak suka nulis codingannya. Nah, jadi terus gimana nih Mbak caranya Simulink ini bekerja? Simulink ini bekerja itu dengan cara drag and drop suatu komponennya dari Simulinknya itu. Jadi gampang banget Simulink ini buat dipakai. Nah, langsung aja ya kita buka MATLAB-nya. Nah, karena aku nggak pakai MATLAB offline, jadi aku harus search dulu nih MATLAB online di browser. Langsung diklik. Nah, karena aku udah login, jadi aku langsung klik ini. Buat kalian yang belum login, bisa lihat guidebook-nya itu ya, jangan lupa. Oh iya, kalau misalnya kalian pakai MATLAB online, kalian harus sabar ya, karena MATLAB online itu loadingnya lama, nggak kayak MATLAB offline. Karena juga tergantung dengan koneksi jaringan di tempatmu kan. Gitu. Nah, ini itu tampilan utama dari MATLAB itu sendiri. Ini lama banget ya Allah. Nah, ini tuh tampilan utama dari MATLAB itu sendiri. Nah, karena kita itu, karena tadi aku udah bilang kalau misalnya Simulink itu adalah salah satu tools yang ada di dalam MATLAB, maka kita langsung aja klik Simulink yang ada di sini atau tulis Simulink, lalu enter. Emang agak lama ya. Lama, lama. Nah, ini. Nah, karena udah kebuka, ini adalah menu awal dari Simulink. Di sebelah sini ada tulisannya Simulink on RAM. Nah, Simulink on RAM ini tuh sama kayak MATLAB on RAM, tapi ini khusus untuk Simulink. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih tentang Simulink atau belajar lebih tentang Simulink, bisa banget pakai Simulink on RAM ini gitu. Terus atasnya yaitu recent, itu adalah file yang udah kebuka sebelumnya, open file. Tuh. Terus kalau buat kalian yang baru mau buat Simulink ini, itu bisa lihat di yang sebelah sini. Itu ada tulisan Simulink. Nah, Simulink itu sebenarnya banyak banget model-modelannya, dari mulai blank model, blank subsystem, dan lain-lainnya. Nah, tapi karena kita ini ingin belajar dari yang sederhana dan ingin mencoba sendiri dari awal tanpa harus ada bentuk-bentukannya, kita langsung klik aja yang blank model ini. Itu. Nah, ini adalah blank modelnya, tampilan dari blank modelnya gitu. Nah, ini tuh bisa diminimize. Nah, ini tuh menandakan bahwa memang benar Simulink itu adalah salah satu tools yang ada di MATLAB. Nah, terus gimana nih Mbak Rida kok hilang? Gimana cara balikinnya gitu kan? Kalian nggak perlu lagi klik-ngeklik gini lagi.
Nah, di sebelah sini tuh ada kayak taskbar-nya gitu. Diklik. Nah, di sini ada tulisannya. Ini adalah file kita yang tadi. Gitu deh. Nah, terus di tampilan Simulink yang ini itu, di sebelah sini tuh ada new, open, save, ya itu sama lah ya. Kayak yang biasanya new ini buat ini lagi, script baru lagi Simulink yang lainnya. Dan bukan di sini, terus dengan macam-macam model yang banyak yang bisa yang tadi kita pilih itu banyak. Terus ini open file, save ini buat nge-save filenya itu. Terus library browser ini itu adalah jantung dari Simulink ini. Kenapa kok bisa gitu? Karena di library browser ini itu adalah komponen-komponen yang bakalan dipakai pengguna untuk membuat suatu sistem. Dan di sini tuh udah lengkap banget ya. Karena emang udah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, udah mulai dari PID, terus udah mulai dari aerospace, udah mulai dari fusi, deep learning, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kali ini tuh aku mau jelasin ke kalian yang simple aja, yang paling sering dan yang paling gampang dipakai oleh orang dalam pembuatan suatu sistem gitu. Yaitu ada 3 komponen. Yang pertama ada step, yang kedua ada transfer function, dan yang ketiga ada scope. Nah, untuk yang step sendiri ini itu bisa dibuka di source. Karena step ini itu berfungsi untuk memberikan sinyal input ke suatu sistem. Nah, makanya dia ada di source, sumber. Tuh. Nah, ini udah ada step, diklik, habis itu jangan lupa langsung aja di drag and drop. Kalian nggak perlu sama sekali nulis codingan-codingan di sini. Tuh. Terus selanjutnya ada transfer function. Transfer function ini adanya di continuous. Nih. Oh iya, karena transfer function ini agak bawah, kalian kalau males bisa banget langsung nulis di sini transfer function. Karena kan kalau misalnya selain transfer function kayak mau yang lainnya, kalian bingung tempatnya ada di mana, kalian tinggal aja search di sini. Nah, ini udah ada transfer function ya. Diklik, terus habis itu di drag and drop. Miring. Nah, ini bisa dilihat di sini, kan tadi hilang. Habis itu ada scope. Scope ini adanya di sync. Nah, kenapa scope? Scope ini apaan sih, Mbak? Gitu. Scope ini itu adalah penampil sebuah sinyalnya. Jadi sebuah gambar sinyalnya dari sistem ini. Gitu. Nah, transfer function ini tadi itu apa sih, Mbak? Transfer function ini adalah pemodelan matematis dari sistem tersebut. Jadi, sebelum sistem itu dimasukkan ke Simulink ini untuk dilakukan uji coba, sinyal, untuk pengecekan, dan lain sebagainya, dia itu harus tahu pemodelan sistemnya itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa diedit-edit di sini. Mau berapapun angkanya bisa. Tuh. Terus ini langsung diklik aja ya. Ini juga. Nah, disambungkan maksudnya. Nah, kalau udah kayak gini tuh udah jadi sistem yang pertama dengan pemodelan sistem matematisnya 1/S+1. Ini tinggal di run aja. Tuh. Di run, compiling, 100% sudah selesai. Terus gimana Mbak abis itu? Nah, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya scope ini itu untuk melihatkan hasil sinyalnya. Kalian bisa aja langsung double klik di sini untuk melihat sinyal yang dihasilkan. Nah, ini sinyal yang dihasilkannya. Seperti ini gambarnya dari sistem ini. Seperti itu. Nah, gimana sih kalau misalnya emang kalian tuh pengen langsung aja ada di sini tanpa harus klik-klik scope-nya ini. Nah,
itu kalian buka lagi nih library browsernya yang tadi di sini. Nah, cari kita di dashboard, terus cari dashboard scope. Nah, ini nih. Kok double klik? Kliknya sekali aja ya. Nah, terus habis itu langsung di drag and drop. Taruh aja nih di sebelah sini. Seret. Nah, udah kan. Terus habis itu kalian double klik di sini. Double klik to connect. Lama ya, kalian harus sabar. Terus habis itu klik sekali di sini. Nah, ini dibuka lagi. Nah, terus di sini ada di tabel yang ini ada tulisannya transfer function. Nah, itu tuh maksudnya dari ini. Hasil outputannya seperti itu. Ini bisa diklik buat dikonekkan, jangan lupa di apply, di OK, di run. Compiling 100%, kita tunggu. Nah, ini adalah bentukannya dari grafiknya. Kalau misalnya mau tahu nih, bisa langsung diklik di sini ya. Sama kan? Nah, sini tuh lebih mempermudah kalian biar nggak klik-klik terus-terusan di sini gitu. Gitu. Nah, selanjutnya aku mau terus gimana nih Mbak kalau misalnya tadi kan Mbak bilang kalau transfer function-nya ini nilainya bisa dirubah sesuai nilai dari sistem matematisnya itu, nilai pemodelan matematis dari suatu sistem tersebut gitu. Nah, itu kalian bisa langsung klik 2 di sini untuk mengganti penyebut dan pembilang dari ini transfer function-nya. Nah, yang atas ini untuk pembilangnya. Ini penulisannya kayak array ya. Ini udah dijelasin di MATLAB on-ramp, jadi kalian jangan lupa untuk ikut pelatihan yang MATLAB on-ramp gitu. Nah, ini tuh array, terus ini satu itu untuk satu di atas pembilangnya tadi, terus yang denominator koefisien ini untuk menyebutnya. S kan mempunyai nilai 1, jadi di sini 1, di sini juga 1. Nah, kalau misalnya aku mau ganti nih, ganti enaknya 0,5 sama 2. Nah, 0,5 sama 2. Kita ganti tuh. Jadi nilainya 0,5 sama 2. Bentar ya. Kita ganti, jadi ini. Kita atasnya juga ganti deh. Jangan 1. 0,5. Lalu ini kita ganti jangan ini deh. Kita cari yang agak susah nilainya. Ini diganti 10, ini diganti 2. Nah, kita ada 3. Kalau 3 kayak gini, dia udah nggak S lagi, tapi udah S kuadrat gitu. Ini di-apply, jangan lupa, terus diklik OK. Terus di-run, udah masuk belum? Oke, masih loading. Nilainya udah masuk kok. Terus kita lihat scope-nya. Sama nggak? Nah, hasilnya udah sama nih. Ini kan kayak kelihatannya kayak setengah gitu kan. Maksudnya kayak gini gitu. Nah, karena dia itu, karena perubahan transfernya itu, maka sistemnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga grafiknya itu tidak ditampilkan secara lengkap.
Maka dari itu, kita harus mengganti stop time-nya ini agar lebih lama untuk menampilkan grafiknya lebih, maksudnya agar lebih utuh gitu. Nah, jangan lupa untuk di-run lagi. Nah, ini grafiknya jadi lebih kelihatan utuh. Dia grafik sinyal. Coba kita lihat yang di scope-nya ya. Oh, ini di sini ternyata. Nah, udah sama ternyata ya kan. Tuh. Nah, selanjutnya udah kan nih. Tapi ini itu kan cuman ngelihat sinyal yang ada di outputannya dari transfer function, nggak yang di sini gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya kita emang membutuhkan buat membandingkan antara dua sinyal ini, dari sinyal apa? Sinyal yang di awal dan sinyal yang di akhir gitu. Nah, kita bisa buka library browsernya, terus cari MUX. MUX ini ada di sinyal routing. Jadi MUX ini tuh kayak untuk percabangannya gitu loh. Nah, ini nih. Aduh, udah kelewatan. Nah, jadi dia itu kayak buat dua sinyal masuk ke satu sistem gitu. Ini agak dijauhin, terus ini dimasukin sini. Salah, cuy. Ini soalnya pakai MATLAB online ya, jadi kalian harus sabar. Ya Allah. Bentar ya. Nah, ini ke sini. Nah, terus ini ke sini. Terus ini kita buat percabangan. Aduh, kok susah. Itu coba kita buat sini sama ke sini. Rute. Kok tidak mau? Sebentar ya. Nah, jadi buat konekin yang sini, cabang yang dari sini ke sini, tuh klik sini, terus nanti di sini klik. Nah, gitu. Terus ini tadi kan buat yang scope yang di sini aja kan. Nah, kita ganti sekarang. Jangan di situ, kita klik yang di sini. Terus buka. Nah, MUX yang ini sama
kita yang ini. Karena kan MOOCs ini itu jatuhnya untuk membandingkan suatu sinyal apa yang sebelum dan sesudahnya itu seperti apa. Jadi bisa diginiin, diklik ini semua biar kayak tertampilkan gitu. Jadi ini di apply, terus di oke, terus di run. Tuh. Kita juga lihat ya yang versi scoop-nya. Hasil scoop ini gimana. Tuh ada step 1 di sini. Terus ada MOOCs-nya, MOOC 1, MOOC 2, sama transfer function-nya. Itu mana sih? Udah ada ternyata. Nah, ini tapi di sini tuh tampilannya hanya untuk yang 2 ini, yaitu yang sebelum dan sudah. Nah, warna kuning itu buat yang step 1, yang biru itu buat yang transfer function-nya. Jadi step 1 itu sebelum terkena, dan di sini tuh buat yang sudahnya gitu. Gitu. Nah, karena udah selesai, jangan lupa di-save di sini, dikasih nama SCL, yes. Nah, kalian bisa langsung di-exit. Terus, file yang udah kita simpan itu ada di sini. Kalau misalnya mau dipindah, tinggal pindah aja ke folder yang udah kalian buat. Cara buatnya di sini. Gitu. Sekian dari aku, Rida. Nanti habis ini langsung dilanjutin ke video temanku di Arik. Nanti bakalan dijelasin lebih tentang persoalan-persoalan di Simulink. Makasih ya. Dadah.